setelah hampir terbunuh oleh mertuanya yang kaya. Grace duduk di tangga rumah besar Lomus saat rumah itu terbakar. Tak lama kemudian polisi dan para medis tiba dan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Tetapi dia mengalami serangan panik dan pingsan. Para medis segera membawanya pergi. Selama perjalanan di ambulans, Grace berhenti merespons. Saat para medis mulai melakukan CPR, Grace mengingat kembali kejadian yang telah terjadi. Pada malam setelah pernikahannya, keluarga Lomus menyuruhnya bermain petak umpet di mana mereka memburunya. Tujuan mereka adalah menggunakan dirinya dalam ritual kuno. Tetapi karena ia berhasil bertahan hingga fajar, ia menang dan seluruh keluarga sangat marah. Setelah upaya maksimal dari para medis, Grace akhirnya sadar. Kemudian, Grace mendapati dirinya diborgol di tempat tidur rumah sakit. Detektif Bassett memberitahunya bahwa dia ditahan karena dicurigai melakukan pembunuhan dan pembakaran. 2 mayat ditemukan di rumah itu, dan darah di gaun pengantinnya bukanlah darahnya. Pada saat itu, saudara perempuan Grace, bernama Faith, tiba. Mereka sudah tidak saling berbicara selama 7 tahun. Tetapi Faith masih menjadi kontak darurat Grace. Bassett memutuskan untuk memberi mereka waktu beberapa menit. Namun setelah itu, dia harus mengantar Grace ke kantor polisi. Begitu dia pergi, kedua saudari itu mulai bertengkar tentang hubungan mereka. Dan Grace sangat terluka ketika mengetahui bahwa Faith tinggal di dekatnya di New York, tetapi tidak pernah menghubunginya. Faith menunjukkan bahwa Grace sudah menjelaskan dengan cukup jelas bahwa dia tidak tertarik menjadi kakak perempuannya. Dia juga ingin tahu apa yang terjadi, tetapi Grace berpikir dia tidak akan mempercayainya. Saat Faith hendak pergi, Grace memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi, termasuk fakta bahwa suaminya sendiri telah menikamnya dan bahwa dia melihat hantu di akhir cerita. Sementara itu, miliarder Chester yang sedang sakit sedang menonton laporan tentang perang yang sedang berlangsung. Dia melakukan panggilan untuk menyetujui gencatan senjata, dan hanya dalam hitungan detik, reporter itu mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir. Pada saat itu, ia didatangi oleh pengacara yang memberitahunya bahwa seluruh keluarga Lomus telah meninggal dan mempelai wanita selamat. Chester memerintahkan kepala pelayannya untuk menemukan anak-anaknya, sementara dia mengirim pesan singkat kepada keluarga lain yang merupakan bagian dari sekte satanis yang sama untuk memberitahu mereka bahwa kursi kekuasaan akan diperebutkan. Di Tiongkok, Chen Xin segera menghubungi pengacaranya. Di Spanyol, Ignacio memeluk asistennya dengan gembira. Di New Jersey, Bill merayakannya dengan mengonsumsi gula ilegal. Di Inggris, Viraj menemukan saudaranya, Madu, di sebuah klub dan mereka pun ikut merayakannya. Beberapa saat kemudian, si kembar Ursula dan Titus datang menemui ayah mereka, Chester. Mereka berpikir benih kekuasaan seharusnya langsung jatuh ke tangan mereka. Tetapi Chester mengingatkan mereka bahwa itu melanggar aturan. Ketika Titus memohon, Richard menamparnya dan menyuruhnya bersikap seperti laki-laki. Dia menunjukkan kepada mereka cincin utama dan memberitahu mereka bahwa cincin itu tidak boleh meninggalkan keluarga mereka, jadi dia ingin mereka merebut kembali kursi itu. Setelah Ursula berjanji mereka akan melakukannya, Chester menawarkan bantal kepada mereka dan menyuruh mereka melakukannya. Si kembar mengambil bantal bersama-sama dan menekannya ke wajah Chester untuk membunuhnya. Di rumah sakit, Bassett membawa Grace yang tangannya diborgol ke kantor polisi. Tiba-tiba, Bill muncul di koridor dan melemparkan pisau ke leher Bassett, membunuhnya seketika. Kemudian, Bill mengeluarkan pisau kedua dan mengejar Grace, yang langsung lari bersama Faith. Mereka terjebak di jalan buntu, jadi mereka kembali dan bersembunyi di belakang meja resepsionis. Bill terus mencari mereka, tetapi ketika dia memeriksa di belakang meja, kedua saudari itu sudah pergi. Saat ini mereka bersembunyi di sebuah ruangan, jadi mereka menunggu sampai Bill berjalan menyusuri koridor sebelum keluar. Mereka mengendap-endap dan melihat Bill lagi, tetapi dia segera pergi untuk melanjutkan pencarian. Jadi, para saudari itu kembali ke koridor untuk menghampiri tubuh Bassett. Setelah Grace mengambil pistol Bassett, kedua saudari itu mencoba pergi, tetapi Bill dengan cepat menghalangi mereka. Ketika Grace mencoba menembak, Bill mendorong tangannya untuk melucuti senjatanya dan memukulnya hingga terjatuh. Lalu, dia bersiap untuk menikamnya. Tetapi pada saat itu, tubuhnya meledak. Saat Faith panik, Grace kembali ke tubuh Bassett untuk mengambil kunci borgol. Setelah membebaskan pergelangan tangannya, Grace membuka kantong barang bukti dan mengambil kembali gaun pengantinnya yang berlumuran darah untuk dikenakan. Kedua saudari itu menuju lift untuk pergi,
Tetapi pengacara itu muncul dan melemparkan granat gas untuk membuat mereka pingsan. Dia menjelaskan bahwa Bill meninggal karena mencoba membunuh Grace sebelum permainan dimulai, yang melanggar aturan. Sementara itu, si kembar tiba di resort keluarga dan Ursula membatalkan pernikahan dengan alasan kebocoran gas. Pengantin wanita panik, jadi Titus menghinanya dan mengusir semua orang dengan cara yang lebih tidak sopan daripada saudara perempuannya. Pengumuman melalui pengeras suara memberitahu para tamu resort lainnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Si kembar bertemu dengan sepupu mereka, Kip, yang sangat menantikan pertemuan besar itu. Beberapa saat kemudian, si kembar menyambut anggota dewan lainnya, yang belum pernah bertemu sejak tahun 1963. Ignacio tiba bersama putranya, Felipe, dan Chen Xing membawa putranya yang numpang tinggal, Cheng Fu. Terakhir, Viraj dan Madu tiba bersama istri Madu, Martina, tepat sebelum sebuah helikopter membawa para saudari dan seorang pengacara. Beberapa menit kemudian, Grace dan Faith dibungkam dan diikat ke kursi di ruang dewan. Pengacara itu membawa sebuah buku besar dan menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya pengacara untuk organisasi tersebut, yang dipimpin oleh dewan yang terdiri dari kepala 6 keluarga. Karena keluarga mertua Grace marah besar karena dia memenangkan permainan dan seluruh keluarga Bill marah besar sebagai hukuman karena curang, maka tersisa 4 keluarga. Dewan tersebut memiliki pusat kekuasaan yang diwakili oleh cincin utama dan pusat kekuasaan itu diperebutkan karena seorang pengantin wanita telah memenangkan permainan. Grace mengaktifkan klausul perusahaan yang jarang terjadi yang memungkinkan dia untuk ikut bersaing memperebutkan posisi tinggi tersebut. Setelah Grace diizinkan untuk menjawab pertanyaan, pengacara itu bertanya-tanya mengapa Grace mengatakan kepada mertuanya bahwa dia tidak memiliki keluarga padahal agama itu ada. Namun, bukannya menjawab, Grace mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kursi itu. Namun, pengacara itu memberitahunya bahwa dia dipaksa untuk berpartisipasi karena dewan tersebut mengendalikan dunia. Dia harus bermain peta umpet lagi melawan kepala dari keempat keluarga tersebut. Dan jika seseorang membunuhnya, mereka akan memenangkan kursi tersebut. Grace bisa menang jika dia bertahan hingga fajar lagi. Ketika Grace mencoba menolak untuk berpartisipasi lagi, mereka mengancam akan membunuh Faith, jadi dia setuju untuk bermain. Faith juga tidak lagi dibungkam, dan mengeluh karena terseret ke dalam masalah ini karena dia belum bertemu saudara perempuannya selama 7 tahun. Ia terganggu ketika putri Ignacio, Francesca, tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia mengungkapkan bahwa dia pernah bertunangan dengan suami Grace dan meminta cincin pertunangan tersebut. Jadi, Grace menjelaskan bahwa dia melemparkannya ke arahnya sebelum dia meledak. Francesca menjadi sangat marah sehingga Ignacio harus menyeretnya pergi. Titus mengambil 2 jarum dan membius kedua saudari itu. Kemudian pengacara mengingatkan semua orang tentang peraturan-peraturan tersebut. Hanya kepala setiap keluarga yang boleh berburu dan harus menandatangani buku tersebut dengan darah mereka. Pengecualiannya adalah Ursula dan Titus. Karena mereka kembar, tidak ada senioritas dan keduanya bisa bermain. Para pemimpin hanya boleh menggunakan senjata yang ada pada periode ketika leluhur mereka bergabung dengan sekte tersebut, dan mereka tidak diperbolehkan saling membunuh. Jika salah satu dari sisi kepala mati, kerabat berikutnya dalam urutan dapat bergabung dalam permainan. Kerabat lainnya dapat menonton pertandingan dari rumah. Setelah kedua saudari itu diantar ke lapangan golf, permainan akhirnya dimulai. Sebagian besar kepala keluarga bergegas menaiki mobil golf, tetapi Titus telah mengambil kunci semua mobil kecuali miliknya. Ignacio menyebut mereka curang, jadi Ursula memukulnya dan si kembar pun pergi. Di lapangan golf, kedua saudari itu terbangun dan mendapati tangan mereka diborgol satu sama lain. Grace menyadari bahwa sekte tersebut menggunakan Faith untuk memperlambat langkahnya. Mereka berdebat tentang apa yang harus dilakukan, tetapi disela oleh sebuah drone yang dikirim oleh Chen Xing. Grace meraih tiang bendera dan mengibarkannya untuk menghalau drone, tetapi Chen Xing mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berbicara. Saat dia hendak menjelaskan jalan keluar, drone itu ditembak jatuh oleh Ursula. Para saudari itu mulai berlari dan si kembar mengejar mereka sementara Ursula terus menembak. Faith dan Grace berlari sekuat tenaga, tetapi akhirnya menemukan tembok besar yang menghalangi jalan mereka. Mereka berjalan berlawanan arah dan Faith mulai mengejek Grace karena tidak tahu bahwa suaminya berada dalam sebuah sekte, dengan mengatakan bahwa perhatian Grace hanya tertuju pada uang. Grace menyebut Faith munafik karena pacarnya bekerja di bidang keuangan, tetapi Faith bersumpah bahwa pacarnya itu adalah seorang aktor yang kelaparan ketika dia bertemu dengannya. Saat itu, mereka mendengar Ursula mencari mereka, jadi mereka bersembunyi di balik batang pohon. Tiba-tiba, Titus muncul di belakang para saudari itu,
yang berhasil menghindari serangannya tepat pada waktunya. Senjatanya tersangkut di batang pohon, jadi dia menurunkan gadis-gadis itu dengan menarik lengan mereka. Kemudian, dia mencoba mencekik Grace, tetapi Faith mendorongnya menjauh. Kemudian, para saudari itu berlari dengan tangan terentang untuk memukul Titus dengan borgol. Ursula ingin menembak mereka lagi, tetapi mereka sudah lari. Ursula yang frustrasi menampar Titus karena kesalahannya, dan mengatakan bahwa mereka harus menang agar kematian ayah mereka memiliki arti. Ketika kedua saudari itu keluar dari hutan, Ignacio melihat mereka dan mempersiapkan senapan snipernya. Namun, amunisi itu terjatuh dan Ignacio kesulitan untuk mengembalikannya. Dia tanpa sengaja menembakkan senapan, pelurunya meleset dari para gadis, tetapi justru membongkar rencananya. Para saudari itu mulai berlari lagi sementara Ignacio terus menembaki mereka, memaksa mereka untuk bersembunyi di ruang santai taman. Di dalam rumah, para kerabat menyaksikan semuanya melalui kamera keamanan. Kim mencoba mengirim pesan singkat kepada si kembar untuk memberitahu mereka di mana para saudari itu berada, tetapi pengacara menghentikannya. Di ruang santai, Faith melihat sebuah tangki propana dan membukanya untuk memenuhi area tersebut dengan asap, sehingga Ignacio tidak dapat melihat mereka lagi. Para saudari itu mencoba melarikan diri, tetapi bertabrakan dengan Viraj yang menyerang mereka dengan pedang. Mereka berlari keluar dari ruang tunggu tepat sebelum Ignacio secara tidak sengaja menembak tank, menyebabkan ledakan besar. Viraj pingsan, dan Grace akhirnya memiliki beberapa potongan logam yang menancap di lengannya. Para saudari itu terus berlari sementara Ignacio khawatir bahwa dia mungkin telah kalah karena membunuh Viraj. Dia merasa lega melihatnya bangun, tetapi sekarang dia kehilangan jejak gadis-gadis itu. Setelah berlari beberapa saat, kedua saudari itu memasuki gedung melalui pintu belakang. Mereka duduk untuk beristirahat dan Faith mulai menarik semua bagian logam dari lengan Grace. Dia mengalihkan perhatian adiknya dari rasa sakit dengan membuatnya berbicara. Jadi, Grace mengungkapkan bahwa dia harus putus kuliah dan bekerja sebagai pelayan sampai dia bertemu suaminya. Saat Faith membersihkan luka-luka dengan alkohol, Grace mengaku bahwa dia ingin mengundangnya ke pernikahan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Faith mengatakan bahwa ia tetap tidak akan datang. Saat itu, mereka mendengar suara pintu, jadi mereka segera bersembunyi. Mereka melihat Viraj sedang mencari mereka, jadi mereka dengan hati-hati menyelinap keluar ruangan melalui pintu lain, tetapi Viraj tetap mendengar mereka dan mengejar mereka. Para saudari itu berlari menyusuri koridor hingga menemukan ruang perawatan. Begitu mereka melihat mesin gerinda, mereka langsung menyalakannya untuk akhirnya mematahkan borgol. Suara itu membongkar lokasi mereka kepada Viraj, yang segera mengikutinya ke ruangan berikutnya. Namun, para saudari itu sudah pergi. Saat dia keluar, para gadis itu mendorong troli ke tubuhnya untuk menjebaknya di dinding. Viraj berhasil melawan balik, dan kedua saudari itu membela diri dengan benda apapun yang ada di jangkauan mereka. Faith memukulnya dengan papan setrika hingga pingsan, lalu gadis-gadis itu lari. Ketika Viraj mencoba mengikuti mereka lagi, para saudari itu memukulnya dengan tas yang tergantung, menyebabkan dia menjatuhkan pedangnya. Kemudian dia memukul Faith dan menjatuhkannya, dan Grace mencoba melempar tas lain ke arahnya, tetapi dia memantulkannya kembali dan menjatuhkan Grace juga. Saat Grace merangkak menjauh, Viraj mencoba mengikutinya, tetapi ia dipukul oleh Faith, membuatnya jatuh ke atas baki mesin cuci industri. Grace menyalakannya dan kedua saudari itu bekerja sama untuk mendorongnya ke bawah nampan sampai dia mendarat di dalam mesin. Mereka segera menutupnya dan Grace menekan tombol-tombol lain untuk mengaktifkan siklus pencucian. Air mendidih menyelimuti Viraj, perlahan membakarnya hidup-hidup. Saat proses pencucian selesai, mesin terbuka dan Viraj mencoba keluar, namun malah jatuh dan meninggal dunia. Grace merogoh jaketnya untuk mencari ponselnya. Di ruang dewan, Madu mengalami gangguan emosi. Pengacara itu mengingatkannya bahwa karena Viraj sudah meninggal, dia harus ikut serta dalam permainan tersebut. Jika tidak, keluarganya akan kehilangan restu dari sekte tersebut. Madu terlalu takut untuk bertarung, jadi dia ingin menjadikan istrinya sebagai kepala keluarga yang baru. Martina panik dan mengancam akan membunuhnya, tetapi Viraj tidak peduli dan menandatangani dokumen untuk menyerahkan jabatannya kepada Martina. Sekarang, Martina tidak punya pilihan selain menandatangani buku itu dan ikut bermain. Sementara itu, para saudari itu menelepon 911 dan meminta bantuan, tanpa menyadari bahwa Ursula lah yang berbicara dengan mereka. Keluarganya memiliki perusahaan telepon, jadi dia mengatur ponselnya untuk merekam semua panggilan keluar jika Grace berhasil mendapatkan telepon.
Ursula memberitahu mereka bahwa polisi akan segera datang dan meminta mereka untuk menunggu di gerbang utama. Gadis-gadis itu mencoba bergegas melewati ruangan-ruangan yang berbeda, tetapi mereka dihalangi di kasino oleh Chen Xing yang mengarahkan pedang ke arah mereka. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berkelahi dan meletakkan pedangnya. Chen Xing menjelaskan bahwa pengacaranya telah menemukan celah hukum. Jika Grace menikahi putranya, keluarganya akan mendapatkan kursi tersebut dan Grace bisa hidup. Fate ingin Grace menerima tawaran itu, tetapi Grace curiga dan bertanya apa konsekuensi dari menikah dengan keluarga tersebut. Chen Xing mengungkapkan bahwa pernikahan akan membuat Grace menjadi bagian dari sekte tersebut, sehingga dia harus berpartisipasi dalam semua ritual, yang berarti membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Grace jelas menolak tawaran itu. Pada saat itu, Ignacio tiba dan melepaskan tembakan. Saat para gadis menghindar, Chen Xing mengambil kembali pedangnya dan berdiri di antara Ignacio dan para saudari itu, karena tahu dia tidak bisa membunuhnya. Saat Chen Xing meminta Grace untuk menerima kesepakatan itu atau dia akan membunuhnya, Ignacio kehabisan amunisi dan mulai mendekat. Fate melemparkan beberapa keripik ke arah Chen Xing untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi, Grace menerjangnya dan membalikannya, menyebabkan pedangnya menusuk tepat ke leher Ignacio. Chen Xing yang ketakutan segera mencabut pedangnya, tetapi sudah terlambat. Ignacio tiba-tiba meninggal dunia. Dan hanya dalam beberapa detik, Chen Xing meledak, menyemburkan darah ke seluruh tubuh kedua saudari itu. Di ruang dewan, Cheng Fu juga meledak. Setelah Fate mengambil pedang itu, para saudari terus bergerak. Fate bertanya mengapa Grace menolak kesepakatan itu. Jadi, Grace menjelaskan bahwa dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya membunuh orang. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak suka mengambil risiko karena satu kali dia melakukannya, dia pindah ke New York dan kehilangan saudara perempuannya. Fate menunjukkan bahwa Grace tidak kehilangannya, melainkan meninggalkannya. Hal ini membuat Grace marah dan seluruh cerita pun terungkap. Kedua saudari itu dulunya berada di panti asuhan dan ketika Grace berusia 18 tahun, dia menerima beasiswa yang hanya datang sekali seumur hidup. Saat itu Fate berusia 15 tahun dan ingin Grace menjadi wali sahnya, tetapi Grace merasa dia tidak mampu mengurus anak di bawah umur pada usia tersebut. Rencananya adalah mendapatkan Fate kembali setelah lulus, tetapi Fate tidak pernah memaafkannya karena meninggalkannya. Terjadi perdebatan dan Grace menunjukkan bahwa mereka memiliki orang tua angkat yang baik, jadi saudara perempuannya lebih aman di sana. Namun Fate bersikeras bahwa dia telah ditinggalkan. Grace meminta maaf dengan nada sarkastik dan mengatakan bahwa dia senang Fate memiliki kehidupan yang sempurna. Namun, Fate akhirnya menangis dan mengungkapkan bahwa dia hanya mengarang cerita tentang pacarnya. Dia tidak tinggal di New York dan dia bekerja sebagai pramuniaga. Kemudian, kedua saudari itu saling mengejek karena kehidupan mereka yang menyedihkan. Setelah itu, mereka menelepon 911 lagi dan kali ini, Titus yang mengangkat telepon. Dia menyuruh mereka pergi ke gerbang karena polisi akan segera datang. Si kembar bergegas ke gerbang karena mengira kakak-kakak mereka sedang menunggu. Tetapi para gadis itu mengejutkan mereka dari belakang. Fate menyerang Titus dengan pedang dan Grace mengambil pistol Ursula. Kedua saudari itu mengenali suara mereka di telepon sejak awal dan sekarang mereka ingin membuka gerbang. Titus menolak memberitahu mereka caranya dan menghina mereka. Jadi Fate memukulnya lagi. Grace menyuruh Ursula untuk bekerja sama atau mereka akan membunuh Titus, tetapi Ursula tidak peduli jika saudara laki-lakinya mati. Titus yang putus asa mencoba memprovokasi permusuhan antara kedua saudari itu, tetapi perhatian mereka teralihkan oleh suara mobil yang mendekat. Titus dengan cepat melucuti senjata Fate dan menangkapnya sementara Ursula bertarung dengan Grace memperebutkan senjata tersebut. Mobil itu dikemudikan oleh Martina, yang mengabaikan semua orang dan melaju ke depan untuk menerobos gerbang dan melarikan diri. Fate menanduk Titus untuk membebaskan diri dan mulai berlari, tetapi dia berhenti karena khawatir dengan saudara perempuannya. Grace terus menyuruhnya lari sebelum Ursula memukulinya, menusuk bahunya dengan paku besar. Sebelum Fate sempat membunuhnya, ia mendorong Ursula hingga terjatuh dan membuatnya pingsan. Kemudian, kedua saudari itu naik ke mobil golf kembar dan pergi. Di ruang dewan, Madu mengatakan dia ingin bergabung dalam permainan. Namun, pengacara tersebut menunjukkan bahwa Martina masih hidup dan dia adalah kepala keluarga. Jadi dia masih mengendalikan semua asetnya. Kemudian, Francesca menandatangani buku itu untuk mengambil alih warisan ayahnya yang telah meninggal. Tak lama kemudian, para saudari itu memasuki rumah dan Grace dengan susah payah mencabut paku dari luka tersebut.
Faith menggeledah tas-tas tamu yang ditinggalkan dan menemukan semprotan merica serta obat-obatan. Grace memarahi Faith karena tidak pergi saat ia punya kesempatan, dan Faith kembali menyebutkan soal pengabaian itu, sehingga mereka berdebat lebih lanjut dan Grace mengatakan bahwa Faith benar untuk pergi saat itu. Faith merasa sakit hati dengan kata-katanya, jadi dia pergi, dan Grace meminum obat itu dengan anggur sebelum mengalami gangguan emosi. Ketika Grace memutuskan untuk mengejar saudara perempuannya, dia dihalangi oleh Francesca yang menembakkan peluncur roket. Namun, dia memegangnya dengan salah dan roket itu meledak di ruangan lain. Lalu dia mencoba menyerang secara langsung, tetapi Grace menggunakan semprotan merica di wajahnya. Francesca membalikannya untuk menyemprot punggungnya dan keduanya akhirnya menjadi buta sementara, sehingga pukulan mereka hanya mengenai udara. Grace berhasil meraih hiasan kue, tetapi dia malah menusuk sebuah gambar berukuran manusia secara tidak sengaja. Setelah kedua wanita itu bertabrakan satu sama lain dan beberapa kali menabrak benda-benda acak, Grace menemukan air dan membasuh matanya. Francesca menerjangnya dan memukulnya beberapa kali sebelum beralih meraih tiang mikrofon. Grace menangkapnya sebelum dia bisa menyerang lagi. Lalu dia mengambil keyboard dan membantingnya ke wajah Francesca. Di koridor, Faith memutuskan untuk kembali, namun malah ditabrak oleh Titus. Dia menginjak tangannya dan bertanya tentang Grace, jadi Faith mengaku Grace sudah pergi. Titus tidak mempercayainya dan menanduknya, bahkan tidak bergeming ketika Faith membalas pukulannya. Dia melempar-lemparnya sambil mengatakan bahwa dia hanya berguna untuk memperlambat adiknya. Faith berhasil memukulnya di selangkangan dan kemudian melarikan diri. Titus mengejarnya dan melemparnya lagi, memukul dan menendangnya beberapa kali. Ketika Titus hendak membunuhnya, Ursula mencoba menghentikannya karena Faith bukan bagian dari permainan, dan Titus membalasnya dengan memukul Ursula juga. Ursula meyakinkannya untuk berhenti dengan menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan Faith untuk sampai ke Grace. Di gerbang, Grace mencari saudara perempuannya. Titus berbicara padanya melalui pengeras suara dan mengatakan bahwa mereka memiliki Faith, jadi jika dia tidak kembali dalam 10 menit, mereka akan membunuhnya. Faith menyuruhnya pergi tanpa dirinya sebelum Titus menutup telepon. Grace kemudian menyadari bahwa di dalam pos penjaga terdapat sebuah pistol, jadi dia menerobos masuk untuk mencurinya. Ketika Grace kembali ke rumah, Francesca sudah menunggunya, tetapi Grace dengan mudah membunuhnya dengan 2 tembakan. Mendengar suara itu, Felipe menandatangani buku tersebut sebelum melarikan diri. Grace menggeledah rumah dan menemukan madu, yang bersumpah bahwa dia tidak bermain lagi dan ikut lari. Kemudian, Grace menembak pintu dewan dan menerobos masuk, menuntut untuk mengetahui di mana Faith berada. Saat Kim bersumpah dia tidak tahu, Felipe kembali dengan 2 senjata dan melepaskan tembakan. Grace segera lari dan bersembunyi di dapur, akan tetapi menyadari bahwa amunisinya habis. Dia memutuskan untuk mengunci diri di dalam kulkas sampai Titus membanting wajah Faith ke jendela dan mengancam akan membunuhnya. Grace yang putus asa, meminta Titus untuk menikahinya agar permainan berakhir, dan pengacara tersebut membenarkan bahwa celah hukum itu benar. Jadi, Titus menerima tawaran itu. Grace keluar dan memeluk Faith sambil mereka saling meminta maaf. Setelah itu, para pelayan memandikan para saudari tersebut dan memberi mereka pakaian bersih. Ursula berbicara kepada Grace, mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin menyakitinya, tetapi dia harus mengikuti aturan. Dia juga mengakui bahwa dia takut karena saudara laki-lakinya sudah kehilangan kendali. Jadi dia ingin bekerja sama dengan Grace untuk mengendalikannya. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Titus telah merusak segalanya. Dia mencengkeram leher Ursula dan mulai mencekiknya, sambil menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang melarang membunuh keluarga sendiri sebelum mematahkan leher Ursula untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Grace dibawa ke ruang bawah tanah tempat beberapa anggota sekte menyeramkan sedang menunggu. Pengacara itu membuka sebuah lubang di tanah saat ia memulai upacara, dan seekor kambing dibawa untuk dikorbankan. Baik Titus maupun Grace meneteskan sedikit darah ke dalam mangkuk kecil dan pengacara itu memasukkan campuran tersebut ke dalam pena bulu agar mereka menandatangani buku tersebut. Setelah bertukar beberapa kata, mereka resmi menikah dan Titus mencium Grace. Pengacara itu mengumumkan bahwa kursi kehormatan adalah milik Titus, yang kemudian mengambil cincin utama. Saat semua orang merayakan, Grace mengambil pena bulu dan menusuk leher Titus. Lalu dia menusuknya beberapa kali di dada. Dia mengambil cincin utama sambil menunjukkan bahwa membunuh keluarga sendiri bukanlah tindakan yang melanggar aturan.
Faith menendang Titus hingga jatuh ke dalam lubang dan dia tertusuk tanduk. Setelah itu, Grace mengenakan cincin utama dan menyuruh semua orang berlutut. Dia menggunakan kekuatan barunya untuk melepaskan diri dari organisasi tersebut. Jadi, pengacara itu menjelaskan bahwa pemimpin berikutnya adalah siapapun yang mengenakan cincin itu saat fajar menyingsing, yang akan terjadi dalam 3 menit. Grace melemparkan cincin itu ke dalam lubang yang penuh dengan mayat, dan Felipe tanpa ragu langsung melompat masuk. Anggota sekte lainnya dan bahkan seorang pelayan segera ikut melompat bersamanya, hanya menyisakan para saudari dan pengacara di belakang. Saat semua orang mulai saling membunuh untuk memperebutkan cincin itu, Grace melemparkan pisau ke dalam lubang untuk memperburuk keadaan. Ketika fajar akhirnya tiba, setiap orang di dalam lubang itu meledak, menyebabkan cipratan darah yang besar. Tiba-tiba, seseorang merayakan sesuatu. Itu Madu, yang selama ini bersembunyi di tangga. Dia mendekati para saudari itu hanya untuk kemudian meledak juga. Setelah melihat hantu di atas altar, para saudari itu pergi bersama seekor kambing, siap memulai hidup baru bersama.